Kan betwiring nam ting umamdud be, begwini bawub dunia. Basis bufyon imbaten, semwer. Awabla moasing jön tween thromage. Imam Ahmad menuliskan bahwa Aisyah berkata, wahyu pertama yang diterima Rasulullah adalah mimpi-mimpi beliau yang selalu menjadi kenyataan. Setiap mimpi yang beliau alami menjadi kenyataan sejelas fajar di pagi hari. Kemudian beliau senang menyendiri. Maka beliau sering pergi ke Gua Hira dan menghabiskan banyak malam untuk beribadah, dan beliau membawa bekal makanan dan minuman. Lalu suruh kembali ke Khadijah dan mengucapkan bekal berlagi pada temuri berikutnya. Hal ini terus berlanjut hingga wahyu pertama turun di Gua Hira. Ketika beliau berada di dalam gua, malaikat datang kepada beliau dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat itu memelukku erat dan menekanku hingga aku tak tahan lagi. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Aku pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka ia memelukku lagi dan menekanku hingga aku tak tahan lagi. Kemudian ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah dengan jalan Tuhan yang menciptai. Rabbi afamis this perwezitat kuedimus." Maka beliau pulang ke rumah Khadijah dengan ayat-ayat tersebut dan hati yang gemetar, seraya berkata, selimuti aku." Maka Khadijah menyelimuti beliau hingga rasa takutnya hilang. Setelah itu, beliau menceritakan semua yang terjadi kepada Khadijah dan berkata, "Aku takut terjadi sesuatu padaku." Khadijah menjawab, "Tidak akan pernah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinamu. Engkau selalu menjaga hubungan baik dengan keluargamu. Engkau berkata jujur. Engkau membantu orang miskin dan lemah. Engkau memuliakan tamu-tamumu dengan murah hati, dan engkau menolong orang yang membutuhkan dan kesulitan." Khadijah kemudian membawa beliau kepada sepupunya Warakah bin Naufal bin Asad bin Uzza bin Qusay, yang pada masa jahiliyah telah memeluk agama Kristen dan menulis kitab suci dalam bahasa Arab. Ia menulis Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ia adalah seorang lelaki tua yang telah kehilangan penglihatannya. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita keponakanku." Warakah bertanya, "Wahai keponakanku, apa yang kau lihat?" Suluhi sabrisidistayakan. Berkop ganti, Taram, Itswara Namutun Allah turunkan kepada Musa. Sekiranya aku masih muda, kau mau muslim. Rasulullah pernyataan pakai yang mengusiku. Warakah menjawab dengan tegas dan berkata, "Siapapun yang datang membawa ajaran seperti yang kau bawa, akan dihadapi dengan permusuhan dan kebencian. Dan jika aku masih hidup pada hari itu, aku akan mendukungmu dengan sepenuh hati." Namun Warakah tidak berumur panjang. Ia meninggal dunia dan seperti yang diceritakan kepada kita, wahyu terhenti hingga Rasulullah bersedih. Karena kesedihan ini, beliau beberapa kali pergi keluar dengan niat untuk melemparkan diri dari puncak gunung. Namun, setiap kali beliau sampai di puncak gunung untuk melemparkan diri, Jibril muncul dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau sungguh utusan Allah." Maka kecemasannya hilang, jiwanya menjadi tenang, dan beliau turun dari gunung. Kemudian ketika wahyu tidak turun dalam waktu yang lama, beliau pergi keluar lagi seperti sebelumnya. Maka ketika beliau sampai di puncak gunung, Jibril muncul kembali dan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan dalam dua kitab sahih melalui Az-Zuhri. Segala puji dan syukur bagi Allah. Jadi hal pertama yang diwahyukan dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang mulia dan penuh berkah ini. Ini adalah ayat pertama dari surah Al-Alaq dalam Al-Quran, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad. Ini adalah seruan yang kuat untuk mencari ilmu dan memulai segala sesuatu dengan nama Sang Pencipta. Ini adalah rahmat pertama yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan anugerah pertama yang Allah limpahkan kepada mereka.
Kemuliaan dan derajat manusia terletak pada ilmunya. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang awal penciptaan manusia dari segumpal darah, dan bahwa dengan karunia Allah Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian Allah mengangkat dan memuliakan manusia dengan memberinya ilmu, dan inilah kemuliaan yang membedakan bapa umat manusia, Adam, dari para malaikat. Ilmu terkadang berada dalam pikiran, terkadang di lidah, dan terkadang ditulis dengan jari. Dengan demikian, ilmu dapat berupa pemahaman, lisan, dan tulisan. Dan meskipun tulisan membutuhkan pemahaman dan lisan, sebaliknya belum tentu benar. Karena alasan inilah Allah berfirman, "Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan penah. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Ada sebuah pernyataan yang mengatakan, catatlah ilmu dengan menuliskannya. Ada juga pepatah yang mengatakan, barang siapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, maka Allah akan memberinya ilmu yang belum diketahuinya. Ini hanyalah awal dari cahaya. Teruslah bersama kami dalam perjalanan ini, ayat demi ayat, momen demi momen. Jika ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi agar orang lain dapat bergabung dengan kita dalam perjalanan ilmu ilahi ini. Sampai jumpa lagi. Semoga kedamaian dan cahaya selalu menyertaimu.